Nah, maka di sini faedah zikirnya adalah orang yang berkumpul bermajelis zikir diampuni. Dan yang kedua, diganti dosa-dosanya menjadi kebaikan-kebaikan. Kita ini kan nggak ada yang nggak berdosa. Ada di sini yang nggak dosa. Yang muka-muka ustadz nih dosanya paling banyak kali. Sama kita ya. Yang penting jangan merasa sok suci aja. Allah nggak suka. Itu yang dibaca imam kita tadi. Apa ayatnya tadi? Yuzakkuna anfusahum. Mereka itu suka sok-sok suci gitu. Ya. Itu ayat tadi yang dibaca. Itu ayat tamparan keras buat kita semua. Ya. Terjadi dialog antara sahabat dan Nabi. Kana Salman fi isabatin yadhkurun Allah. Satu kali Salman Al-Farisi. Salman ini orang Persia Iran. Beliau umurnya di atas 200 tahun. Masih hidup, masih seger. Kalau di riwayat Imam Zahabi 250 atau 350. Kayaknya 300 agak ribet mikirinnya ya. Mungkin 200 kali. Saya punya guru paling tua, udah meninggal 120 tahun kalau nggak salah. Masih seger. Nggak tahu tuh Buya Syar'i apa? Ya, itu berapa umurnya tuh? Ya, tua sekali tuh. Orang cuma pengen minta doa beliau aja kan? Orang mana tuh beliau? Comas ya. Ya semoga Allah berkahi beliau. Ketika Salman dan para sahabat berkumpul yazkurun Allah. Hadis Imam Ahmad dan Hakim. Marran Nabi SAW fakaffu. Nabi mengunjungi mereka lalu mereka tiba-tiba berhenti berzikir. Faqala ma kuntum taqulun. Kenapa kalian berhenti zikir? Kulna nazkurullah. Kami hanya nyebut-nyebut Allah wahai Rasulullah. Qala Nabi ini kan kasyaf. Tahu kasyaf? Ini orang Wahabi nggak percaya kalau Nabi kasyaf. Nabi memandang dengan izin Allah alam gaib. Kata beliau, inni ra'aitur rahmata tanzil. Aku melihat rahmat turun. Fa ahbabtu an usyarikakum fiha. Maka aku ingin mendapatkannya bersama kalian. Usyarikakum, bersama-sama mendapatkannya dengan kalian. Summa qala alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati man umirtu an asbir nafsi ma'ahum. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di antara umatku ada kelompok yang aku diperintahkan untuk bertahan bersama mereka. Maka ini kabar gembira buat ahli zikir. Orang yang suka berzikir berjamaah. Rasulullah berbangga dengan kalian. Rasulullah berterima kasih kepada Allah karena ada kelompok-kelompok itu. Maka hidupkan istighasah, ratib, hizib. Hidupkan itu, majelis zikir. Torikot-torikot yang mu'tabarah, yang sahih. Sanadnya kepada Rasulullah, hidupkan itu. Karena itulah yang membuat negeri ini diberkahi. Hindari merasa lebih baik. Torikot dengan torikot tidak boleh merasa lebih tinggi. Ya, itu cuma metodologi. Maka torikot yang sesat, yang merasa dirinya lebih hebat daripada kelompok yang lain. Ya, boleh merasa torikot kita bagus, tapi tidak boleh merasa lebih baik dalam artian lebih sahih, lebih benar, yang lain nggak benar. Nah itu bid'ah itu ya. Ibnu Qayyim menyebutkan 100 macam zikir ya, lebih. Pertama manfaat zikir ya. Annahu yutridu syaitan wa yuqmi'uhu wa yuksiruh. Orang kalau berzikir maka syaitan tertolak ya. Jadi kenapa kita ini kesetanan? Karena kurang zikir.
Jadi kalau antum melihat ada orang zikir terus begitu, itu bukan kesurupan. Itu namanya hal, apa namanya? Atau wujudan. Dia berteriak lagi zikir, itu bukan kesetanan. Atau antum melihat ada orang zikir keras, la ilaha illallah, itu nggak apa-apa. Itu hal yang terjadi sama dia. Cuma kalau saya senangnya sekarang zikirnya lembut. Kalau dulu masa masih muda banget, sekarang muda biasa. Dulu masih muda sekali, saya senang zikir keras. Bahkan kami seminggu itu ada 3 kali majelis zikir keras. La ilaha illallah, begitu. Kepalanya udah kemana-mana itu. Ada kawan kita yang sudah guling-guling, nangis menyebut nama Allah, Allah, Allah. Itu rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak apa-apa itu. Cuma jangan di tempat yang orang belum mengerti tentang itu. Kayak di masjid ini kan belum terbiasa. Ini kan masjidnya masjid mu'alaf juga nih. Dulunya jangankan itu kunut aja susah di sini ya. Imam mau kunut aja disogok dulu biar gak kunut ya. Tanya nih sama imamnya ya. Annahu yurdir rahmana azza wa jal. Orang kalau zikir Allah ridha. Ada yang lebih tinggi dari ridha Allah. Antum kalau sudah diridhai Allah, mau ke langit ke-7 boleh, mau masuk surga boleh, tapi mati dulu. Yang ketiga, ayuzilal hamma wal ghamma anil qalb. Kenapa ada orang gundah gulana? Karena zikir tidak masuk menjadi benteng dirinya. Maka syaitan itu kan mengalir di seluruh darah. Bisa setan. Cuma syaitan tidak sanggup masuk ke jantung. Namun karena darah sudah kotor, itu darah yang masuk bekas dia. Itulah yang membuat kolbu kita gundah. Jadi zikir rutin, zikir itu gak usah banyak-banyak. Zikirnya yang rutin. Pagi, sore, ba'da sholat. Dirutinkan terus begitu. Nanti akan muncul cahaya, berlapis cahaya. Begitulah terus. Lama-lama dia kuat. Jangan langsung sekali hantam 70.000. Ya boleh juga kalau sering. 70.000 itu bulanan, mingguan. Misalnya kita buat majelis khatam 70.000. Sekali seminggu boleh. Jangan sekali setahun 70.000-nya. Ya. Yang keempat, annahu yujlibu lil qalbil faraha was surura wal bast. Orang yang zikir, maka di kolbunya ada kebahagiaan. Yajlib, dapat menarik energi bahagia. Ya, orang-orang yang murung ini kurang zikir, ya. Ini wajah-wajah galau ini kurang zikir ini ya. Kebanyakan nonton YouTube. Annahu yunawwirul wajha wal qalb. Orang kalau zikir karena kolbunya berseri-seri, wajahnya pun berbahagia. Ya. Walaupun air matanya menetes, tapi dia menetes dengan kebahagiaan. Emang bisa nangis tanda bahagia? Bisa ya? Coba ibu-ibu itu waktu dulu nikah nangis. Kita tanya, kamu sedih neng? Enggak, aku bahagia. Jadi ada tangisan bahagia. Annahu yuqwil qalba wal badan. Orang ahli zikir itu kuat kolbunya dan badannya. Jadi antum yang sakit-sakitan mulu, dikit-dikit capek, itu kurang zikir. Karena kalau zikir, kolbunya tenang. Orang kalau zikir, kolbunya tenang. Kalau kolbunya tenang, maka badannya akan stabil, imunnya oke. Ya. Ini kesukaan antum nih ya. Zikir itu menarik rezeki. Annahu yajlibur rizqa. Zikir itu menarik rezeki. Cuma salah paham, rezeki itu tidak hanya yang zahir, ada yang batin. Yang zahir
duit, rumah, tanah, pakaian, kendaraan. Ya. Ini beda nih ya. Ada orang zikir, saking banyaknya zikir, dia kemudian berkhidmat untuk zikir. Tapi dalam khidmat untuk zikir dia terhalang oleh kendaraan. Maka Allah lihat orang ini butuh kendaraan, Allah adakan kendaraan untuk dia. Lain dengan kita mau beli kendaraan, zikir dulu. Beda ya, modus. Ya, itu modus, thariqat al-modusiyah. Thariqat begini udah ketinggalan, ya. Pengen ini zikir, itu thariqat jadul, bukan thariqat ma'rifatullah. Thariqat begini Allah nggak ridho. Kamu zikir bukan untukku, tapi untuk kemauanmu. Kalau yang pertama tadi lain, dia khidmat untuk zikrullah. Dia kurang kendaraan, Allah adakan kendaraannya. Basit, dia kurang pasangan, Allah nikahkan dia. Ya, ente al-jomlowi nih. Dia kurang apa? Kurang makan, Allah cukupkan makannya. Itu kalau sudah khidmat. Ya. Dompetnya kurang tebal, Allah tebalkan dompetnya. Tapi jangan dimulai dari dompet. Dompet tipis nih, zikir dulu. Ini beda ya. Jadi orang ahli zikir nih nggak pantas mikirin mobil, nggak pantas. Orang ahli zikir nggak layak, nggak patut dia mikirin rumah, nggak patut. Orang ahli zikir nggak seyogyanya dia membicarakan dompet, nggak seyogyanya dia ngurus-ngurusan begitu. Allah yang urus. Jamaah yang urus nanti. Allah ilhamkan kepada jamaah, jamaah ngomong. Disinilah ahli zikir diuji. Nanti antum yang khidmat zikir, ujiannya cuma dengerin aneh. Kita rajin zikir nih, buat majelis zikir. Allah ilhamkan seorang kaya, dia ngomong, Ustadz, Kiai, Buya, nanti kalau saya dapat rezeki, saya beliin rumah dan mobil. Nah, nanti begitu. Itu ujian, Allah sengaja tes case. Ditesnya orang, dia ahli zikir atau pengen sesuatu dalam zikirnya. Kalau dia ahli zikir, dia cuek aja. Kita digombalin orang. Ya, orang kalau susah kan ngomong begitu. Tapi kalau udah punya, eman juga nih duit. Masa dibagi-bagi sama orang, dia kan kerja ngapa-ngapain. Yang kerja aku, si Ustadz cuma doa-doa doang. Gak usah lah, amplop aja lah 500. Ya salam. Minta kaya, ngasih amplop Ustadznya segitu kan. Doanya minta dunia akhirat. Itu kejadian, si Ustadz berubah gak niatnya? Apakah dia tadinya yang berharap kepada Allah, sekarang berharap kepada makhluk Allah? Tuh, tipis-tipis. Kalau lagi zikir yang kebayang amplop, orang kaya. Atau ketika zikir teringat Allah yang maha memberi zikir. Kalau matahari terbit, purnama pun tidak terlihat, bintang-bintang hilang. Allah itu pencipta sang surya dan dia tidak pernah terbenam, dia selalu bercahaya. Seharusnya dia tidak tertutup oleh awan-awan tadi. Itu kan awan tuh yang datang. Pak Kiai, doain saya 6 bulan lagi beli rumah. Banyak teman saya yang kemudian diprank, merasa diprank oleh orang kaya. Enggak boleh. Itu bukan dia yang ngomong. Ya. Jadi antum kalau ngalamin itu bukan dia yang ngomong, dia lagi dipinjam lisannya oleh Allah. Bahwa sang ustadz jika dia istiqomah, Allah akan cukupkan keinginannya, kebutuhannya, bukan keinginan. Ahli zikir itu sudah nggak ada keinginan. Dia butuh apa Allah kasih. Butuh apa Allah kasih. Kan kebutuhannya ahli zikir ini macam-macam. Datang sendiri aja, ya nggak dibuat-buat itu. Ente lagi butuh apa Basit? Butuh pasangan hidup ya?
niatnya benerin ya. Annahu yaksuz dzakiral mahabata wal halawata wan nudrah. Zikir ini membuat ahlinya dipakaikan oleh Allah haibah. Maka ahli zikir nggak perlu pakai jimat. Antum yang punya jimat, bakarlah jimatnya. Ngapain lagi? Ya, pakai aja lah zikir pagi sore, istighotsah, rotib itu cukup udah. Nggak sempat sholawat. Sholawat itu adalah jimatnya badan. Jadi kalau nyimpan di buku, di kopiah kan ada tuh ditaruh di sini ya. Ada yang ditaruh di baju, ada yang bajunya dirajahin. Antum kira aneh nggak ngerti. Udahlah, simpen aja itu ya. Nggak perlu begitu-gituan. Kita ini sudah ahsan takwim. Struktur di tubuh kita ini, dalam diri ini sudah sangat canggih. Kalau sesuai dia dengan proporsinya, komponen di badannya, yaitu zikir, maka dia akan menarik tanpa perlu ada alat-alat penarik. Ya, walaupun muka kita pas-pasan nggak ada masalah. Ya, jadi tolong nih kawan-kawan bedakan zikir dengan ilmu hikmah. Ya, ilmu hikmah itu untuk yang tadi-tadi. Ilmu hikmah itu cuma jalan supaya orang nanti kecewa sama jimat, kecewa sama raja, kembali kepada Allah. Saya punya dosen dulu, dia mantan mursyid hikmah, jadi ahli buat raja. Terakhir jadi pengamal Thariqat Qadiriyah. Kata dia, bosan bergantung ke tulisan, bosan bergantung ke wirid, bosan bergantung ke angka-angka. Kita bergantung saja kepada Allah. Wusul dia langsung. Udah meninggal sekarang ya. Karena Covid tewas juga. Alhamdulillah dia meninggal dalam keadaan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang ahli zikir dibuat manis oleh Allah. Ayaksual halawah. Dibuat menarik oleh Allah. Kalau menarik di sini nih bahasa majazi. Sesuatu yang manis ada semut nggak? Ya, bener. Ada semutnya. Semakin banyak gulanya, semakin banyak semutnya. Bukan semut, semut. Ya, semakin dia manis, semakin Allah kumpulkan sang semut-semut. Kenapa kita datang kepada guru kita yang ahli zikir, ahli ilmu? Karena kita ingin dapat manisannya. Ya, semoga kita termasuk semut-semut yang begitu. Syukur-syukur, ya antum termasuk yang manis itu ya. Tapi ada yang manisnya permanen, disedot-sedot habis. Dia harus update lagi, upgrade lagi. Tapi sayang sekali, ada yang belum manis sudah kemudian merasa manis. Bahkan sekarang ingin menyaingi guru-gurunya. Muncullah kemudian mursyid-mursyid palsu. Ya di Thariqat banyak Pak. Di zaman Abah Anom dulu ada 9 mursyid palsu. Beliau, Abah Anom masih hidup, ada 9 Pak mursyid palsu. Mantan muridnya ngaku jadi mursyid. Bahkan meremehkan Abah Anom, banyak. Jadi nanti jangan heran kalau ada orang yang ngaji sama saya nanti saya nggak tahu sekarang ya, nanti jelek-jelekin saya. Rozi mah belum nyampe, ya nggak apa-apa. Rozi sesat, nggak apa-apa, terserah ente. Kita tidak diminta untuk dikenang amal kita. Ya, guru sih sedih muridnya khianat, cuma itu kan takdir Allah. Kita pulangkan, kembalikan semua kepada Allah. Kita cuma berdoa semoga kita tidak jadi murid yang khianat. Ya, ada yang nggak diangkat jadi mursyid, setelah wafat ngaku jadi mursyid, itu pengkhianat juga itu. Nah ini banyak sekarang begitu. Saya nggak mau ini terjadi pada kita. Maka walaupun saya kolektor ijazah tarekat kemursidan,
tapi tidak satu pun yang saya kembangkan di luar-luar. Paling di majelis tertutup saya bilang. Karena nggak mau terjadi pergesekan torikoh. Karena psikologis orang bertorikot ini merasa bangga dengan torikohnya. Dulu waktu saya bertarikat sama Nia, saya menganggap, ini torikot paling cepat. Lalu upgrade Naqsyabandi, kayaknya ini paling mantap. Ada suluk 40 hari, 10 hari, di torikot sebelah nggak ada. Pindah torikot lagi, bukan pindah, upgrade torikot lagi. Wah, ini kayaknya lebih gampang nih, nggak perlu pakai suluk-suluk nih. Ngaji lagi, begitulah terus. Ternyata kolbu ini nggak pernah puas sampai dia bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya pengalaman Pak, bertorikot macam-macam, dan setiap masuk torikot tertentu merasa ini yang cukup, ini yang cukup. Maka setelah sekarang Allah dewasakan dikit-dikitnya, saya menghindari itu. Ya. Maka yang antum kan ada yang Naqsyabandi, ada Ba'alawi, ada yang Qadiriyah, ada yang Syaziliyah, ada yang nggak jelas, ada Idrisiyah, saya lihat. Ada torikot baru juga nih, torikot Al-Barawiyah. Paling lucu, di sebuah pertemuan torikot banyak orang-orang torikot, sholat maghrib datang. Berlombalah mereka pengen jadi imam karena berharap nanti memimpin zikir. Dipimpinlah oleh salah satu orang torikoh. Yang torikoh lain marah. Bid'ah, torikoh kita beda. Tuh, ngapain ente begitu ya? Padahal seharusnya dinikmati aja, mau di depan pakai apa zikirnya, ikuti. Nah, ini yang saya hindari. Ya. Itu ciri-ciri torikot ego, torikot nafsiyah, bukan torikot ma'rifat, torikot ruh. Ya, dalam ruh biasa aja. Udah Basit, cukup. Nah, terakhir saya bacakan. Nomor 9 kalau di Ibnu Qayyim. Yuwarrithul mahabbata allati hiya ruhul Islam. Orang ahli zikir pasti kolbunya penuh cinta. Jadi kenapa antum ketemu sekelompok orang ngaji doang dia, nggak ada zikirnya, kerjaannya nyalahin orang mulu, ya. Karena dia kurang zikrullah. Kalau dia sering zikrullah, di kolbunya yang penuh cinta, mahabbah. Mahabbah itulah ruhul Islam. Mahabbah itulah inti orang beragama. Mahabbah itulah yang kemudian Allah menciptakan segala sesuatu karenanya. Dengan mahabbah itulah Allah sampaikan seorang hamba ke hadiratnya. Dengan mahabbah itulah Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan perang salib. Muhammad Al-Fatih dibimbing gurunya Al-Mursyid Al-Kabir Ibn Syamsuddin memenangkan perang, menaklukkan Konstantinia. Tapi spirit ini sekarang dihilangkan. Banyak orang jualan khilafah, tapi dia meninggalkan tasawuf dan zikrullah. Ya, saya kembalikan kepada Ustadz jomblo kita ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Buya atas materinya. Sedikit Buya ingin bertanya. Bicara tentang zikir, ada zikir fida atau zikir tebusan. Itu Buya sedikit tahu, tolong penjelasannya Buya. Zikir fida, kalau di Thariqat Naqsyabandiyah, begitu juga Qadiriyah atau TKN atau Khalidiyah, disebut dengan zikir khatam tahlil atau ataqah, zikir pembebasan. Dalilnya banyak, ya. Man qala la ilaha illallah dakhalal, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah masuk surga. Lalu supaya dapat hak la ilaha illallah, Imam Ad-Dusuqi, Imam As-Sanusi menjelaskan dalam kitab mereka, kitab akidah Sunusiyah, Dusuqiyah, disebutkan faidah zikir 70.000. Disebut zikir itqun minan nar, membebaskan hamba dari
api neraka. Ya, itu disebut zikir fida. Nah, namun Imam Ibn Arabi punya zikir fida yang lain dengan sholawat. Imam Syafi'i zikir fidanya 4000 kali khatam Quran. Kalau saya nggak banyak-banyak, Pak. Zikir fida itu zikir ma'rifatullah. Kenali yang engkau sebut, maka engkau diselamatkannya. Selesai. Masalahnya kenalnya gimana? Ya, cukup. Para jamaah ada yang ingin bertanya? Langsung pertanyaan ya. Pak Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Buya, saya ingin sedikit bertanya tentang zikirnya para anbiya, seperti zikirnya Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Kemudian zikirnya Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Ini zikir yang harus diawali dengan bimbingan guru atau cukup dengan mahabbah kepada para anbiya Allah. Baik, Sekian. Dulu ada Syekh Abdul Somad Al-Falimbani Al-Makki Al-Madani. Beliau lama di Mekah, lama di Madinah. Waktu di Madinah beliau dapat ijazah kemursidan dari Syekh Al-Kutub Al-Syahir Muhammad Ibn Abdul Karim As-Sammani. Thariqahnya Sammaniyah. Thariqat Sammaniyah itu gabungan dari Qadiriyah dan Khalwatiyah, Naqsyabandiyah, Anfasiyah dan beberapa thariqah yang lain. Beliau mengajarkan kepada Syekh Abdul Somad, zikir itu ada yang umum namanya zikir hasanat. Kapan aja boleh. Karena cinta. Ada zikir yang darajat. Apa arti darajat? Berzikirnya dengan teknik tertentu, kaifiat tertentu, ijazah tertentu. Kenapa begitu? Frekuensi kolbu kita tidak sama dengan kolbu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Para nabi seperti Nabi Yunus, Nabi Adam, mereka itu nabi, kita bukan. Supaya kolbu ini dapat mengikuti kolbu mereka, maka ada namanya kaifiyat. Kaifiyah bahasa kitanya tata cara. Tapi AC disebut bahasa Arabnya mukayyif. Apa bahasa Inggrisnya? Air conditioning apa? Ya, pengkondisi udara gitu kalau diterjemahkan. Maka kaifiyat itu dalam bahasa psikologi disebut conditioning sebelum zikir. Ini yang mahal dalam thariqah. Jadi apa yang membuat zikir thariqah bisa bertahan, bisa berbeda dengan zikir orang biasa, ustadz yang tidak berthariqah? Orang berthariqah itu punya conditioning. Misalnya gini, la hadratin nabi al-fatihah gitu ya. La ila ruhi, itu semua namanya conditioning. Mengkondisikan kolbu supaya siap mengikuti zikir. Supaya pikiran ikut kolbu, bukan kolbu ikut pikiran. Ini ciri-cirinya kalau kolbu ikut pikiran apa? Kalau lagi zikir, pikirannya melayang, mi'raj. Ya. Tapi kalau kita kondisikan kolbu dengan baik, akal dengan baik, akalnya ngikut kolbu. Yang jadi imam kolbu. Tinggal Bapak pilih yang mana. Untuk kalau lagi di motor, di mobil, di bus, di kereta, kita zikir hasanat umum. Tapi kalau kita lagi di atas sajadah,
gunakan kaifiat. Disebut zikir darajat, zikir yang dengan zikir itu Allah angkat nanti. Kira-kira begitu ya. Silakan diamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Saya dari Jati Asih, Kota Bekasi, Buya. Masya Allah. Pengurus MWCNU Jati Asih. Udah yang kemarin, ketemu Buya. kita, ya. Buya. Saya mau bertanya, Buya. Saya pernah bermubahalah pada seorang ustadz yang mereka itu membid'ahkan, yang kebiasaan kita bertahlil zikir. Lalu dia sedang berceramah, saya bilang begini dalam hati saya, ya Allah, kalau memang dia membid'ahkan kebiasaan kami yang suka tahlil dan zikir, ya Allah, kalau memang tahlil dan zikir ini bid'ah, biar saya yang mati atau dia yang menuduh itu. Kebetulan 1 bulan dia meninggal, Buya, habis sholat subuh gitu. Nah, ini hukumnya apalah, Buya, gitu kan? Izin jawabannya, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri kali. Panglima Banser ya. Mubahalah itu sebaiknya dikurangi ya. Karena mubahalah itu menunjukkan perbedaan yang sudah tidak dapat disatukan. Saya kalau ketemu begitu saya menghindar, takut mubahalah itu terjadi. Berarti ini sudah nggak bisa disatukan. Malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti saya takut mubahalah. Emang kita takut bersumpah dengan nama Allah? Enggak, ini nama terlalu berat. Kalau kita mubahalah, yang dianjurkan itu dengan ahli kitab. Dengan siapa? Dan lafaz mubahalah itu ganas sekali. Nabtahil, kami bersumpah. Kalau bahasa orang kita sumpah pocong, sumpah sial, sumpah kutukan. Yang sumpah ini akan membuat hancur binasa dirinya dan keluarganya, sekian keturunan. Itu kan bahaya. Itu bahaya. Nabi diperintahkan begitu karena ahlu kitabnya resek, gak bisa lagi diapa-apain. Ini masih sesama muslim, jadi saran saya ke depan jangan diulang ya. Terus hukumnya gimana? Itu kan kretek namanya di hati. Itu kan bukan kita juga yang buat. Nah, ini ujian juga, merasa sakti enggak? Ya. Yang mematikan seseorang kita atau Allah? Ini contoh nih. Dalam hikam, sawabikul himami la tukhriku aswarul aqdari. Himmah yang kuat, batin yang dahsyat. Itu maksudnya. Tidak akan bisa merobek, menghancurkan dinding-dinding takdir, gak akan bisa. Maka dia mati bukan karena kita yang ngomong, tapi Allah pinjem kalam kita, matilah dia karena itu. Kan ngeri juga tuh, ya, si abang kita dipinjam Allah lidahnya untuk matiin orang. Contoh gini, saya ambil pisau, kita tusuk seseorang, kalau Allah bilang gak mati. Apakah saya yang kemudian nusuk orang lalu bikin dia mati? Enggak. Ini cuma asbab aja. Ini cuma asbab. Contoh lain nih, antum ngelihat ada orang pinter, bukan pinter dukun ya, orang cerdas. Ini bakal jadi orang hebat nih, terkenal ini. Terkenallah dia beberapa tahun setelah kita ngomong. Pertanyaannya, dia terkenal karena kita ngomong? Bukan, Allah tadi pinjam lisan kita 3 tahun lalu. Allah pinjam lisan. Setelah dipinjam, Allah ngomong lewat lisan, nanti orang ini akan terkenal gitu. Benar terkenal dia. Bakal mati deh, tapi bukan karena kita yang ngomong, tapi kita lagi dipinjam. Itu namanya khatir. Bahasa Arabnya apa? Khatir Rabbani. Khatir, kalau dia berkalam, kalamnya sama dengan kun.
Kalau sudah kun, apa aja terjadi. Ya. Tapi kun ada dua, ada kun ahli zikir, ada dukun. Beda-beda tipis tuh. Gitu Bang ya, jauh-jauh dari Jati Asih. Ya, satu lagi. Baik, yang mana tuh? Yang sana belum tuh? Yang sini belum, boleh. Yang kecamatan. Boleh dioper. Next, nanyanya pakai kertas aja, ya. Ente bagi kertasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum. Saya Tamrin dari Sepatan, Tangerang. Ya. Izin bertanya tentang tarkud dunia, tarkul makhluk, dan salah satunya dengan terakhir itu tarkus syaiton. Saya lupa satu laginya. Perjalanan untuk menuju ke sini, bukankah itu melalui ranah tarbiyah dari guru-guru kita gitu, Ustaz ya? Pertanyaannya adalah untuk kita atau saya pribadi yang kaum awam itu seperti apa tarbiyah yang paling mudah untuk dimulazamah untuk yang seperti ini, Ustaz? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-mar'u ala dini khalilih. Begitu kan hadis yang kita sudah hafal. Seseorang itu dinnya, agamanya, akhlaknya, paradigmanya akan terbentuk dari khalilnya. Siapa yang jadi teman dekatnya? Bisa jadi mursyidnya, kiainya, komunitasnya. Ya. Kita ini sebenarnya boleh punya apa aja, Pak. Bapak boleh punya rumah 1000. Punya cincin di semua tangan lengkap. Ngeri juga ya. Punya apa aja boleh, yang penting gak masuk ke dalam kolbu. Ini masalahnya. Ciri-cirinya apa? Gak susah kalau ngasih orang. Dia kalau ngasih gak ngerasa dikurangi. Dan tidak merasa memiliki. Hanya merasa dipinjamkan Allah. Nah, ini yang berat, saya aja belum berhasil itu Pak. Tapi sedang berlatih. Kita berlatih. Ini yang disebut zuhud hakiki. Zuhud hakiki ketika selain Allah ditalak 3 dari kolbu. Bukan berarti kita kemudian bukan dengan dunia. Jadi saya ulangi, Bapak boleh punya kendaraan sebagus apapun, banyak-banyak boleh, bagi-bagi kita lah ya. Boleh apa saja. Tapi jangan mobil itu masuk ke kolbu. Inilah anehnya. Mobil masuk rumah gak muat. Tapi masuk kolbu muat Pak. Aneh kan? Cirinya apa? Antum sholat kepikiran mobil gak? Tuh muat ya. Rumah apalagi. Kepikiran pasangan, anak, kerjaan. Itu semua yang membuat Allah tidak ridho. Allah itu pecemburu. Coba istrinya kalau cemburu marah-marah mulu kan? Istri kita lihat di kolbu kita ada selain nama dia. Kecuali istrinya sudah faham bahwa suaminya boleh menikah 4. Ya, kadang-kadang kan nggak mau faham. Tapi sefaham-fahamnya pasti dia cemburu. Pasti cemburu. Aisyah aja yang sehebat itu cemburu. Ya, Ummu Salamah aja cemburu sama Aisyah. Kan mereka ini 2 grup istri Nabi, ada partai Aisyah, ada partai Ummu Salamah. Ada yang di luar itu namanya Zainab binti Jahash, gak mau udah ikut, urusan kalian. Saya ini dinikahkan Allah, akadnya langsung dari langit, saksinya Allah dan Rasulnya, kata Zainab binti Jahash. Gak mau ribut-ribut sama Aisyah dan Ummu Salamah, karena bagi dia cukuplah Allah yang mengakadkanku, udah cukup itu bagiku. Berarti cintanya aku, cintanya Rasul dari Allah. Sedangkan Sayyidah Hafsah, Sayyidah Aisyah dan Ummu Salamah, mereka masih merasa harus namaku yang dominan di kolbu Nabi, kira-kira begitu. Maka Nabi kemudian bermunajat, ya Allah,
Untuk membagi badan aku sanggup. Untuk membagi harta aku sanggup. Haza fima amlik. Tapi untuk membagi hati aku tidak sanggup. Engkaulah yang maha sanggup. Jadi adil di dalam itu bukan adil secara kolbu, nggak mungkin. Adil secara fisik dan materi. Nah, kembali ke yang tadi. Itu urusan rumah tangga nggak boleh masuk ke kolbu. Nggak boleh masuk. Itu sebabnya ketika Sayyidina Umar melihat anaknya Abdullah bin Umar nikah dengan perempuan, itu lupa ngaji dia. Nggak masuk majelis lagi. Umar bilang, cerain. Umar kan begitu, Pak. Umar itu mursyid Rasulullah, lalu Abu Bakar Umar, mursyid ketiga di zaman itu. Asistennya Rasul. Kata Abdullah bin Umar, aku masih cinta, Pak. Cerain. Aku masih cinta, Pak. Cerain kalau nggak saya bawa ke Rasul. Disidang di depan Rasul. Akhirnya kata Nabi, Abdullah, sudahlah, ikutin ayahmu. Karena ayahnya dapat izin berbicara dengan Allah bahwa anaknya ini kalau lama-lama sama istrinya tidak akan menjadi baitul ilmi, rumah ilmu. Sekarang kita kalau baca hadis pasti diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Ya, itu rahasianya. Jadi Umar ini tajam. Benarlah kata orang Arab, al-ilmu maqtu'un baina fakhizail mar'ah. Yang ngerti bahasa Arab jangan diterjemah ya. Ilmu kadang terhalang kalau orang belum bisa memilah-milih ketika dia menikah. Ya. Ketika belum bisa memilah-milih. Jadi kalau udah mateng baru, ya. Kalau ente udah kematangan, Basit. Cukup ya? Buya, satu lagi terakhir Buya, terakhir. Ada pesan dari Bapak Andi dari Pasar Kemis. Apakah jika ingin masuk thariqah itu dengan cara keinginan sendiri boleh Buya? Atau dengan sholat hajat terlebih dahulu? Dan bolehkah keluar masuk thariqah dengan thariqah yang sama atau beda? Mohon penjelasannya Buya. Biasakan mau memutuskan belajar apa aja, sholat, istikharah dan hajat. Karena ciri-ciri orang-orang yang sukses, min sa'adatil mar'i, ya, ciri-ciri orang yang sukses dalam hadis Tirmizi dan Ahmad, dia banyak istikharah. Istikharah itu meminta Allah yang milih, bukan kita yang milih. Ya, apalagi berthariqat, kawin aja, nikah aja kita beristikharah. Jadi istikharah bukan hanya mau nikah, untuk teman hidup, teman tidur, teman makan, teman jalan. Untuk teman menuju Allah mesti istikharah. Ya. Terus boleh nggak keluar masuk thariqat? Ya silakan. Emang thariqat artinya apa? Jalan. Jalan itu untuk ditempuh, bukan untuk dipeluk-peluk. Oh, saya tinggal di jalan aja deh gitu. Maka thariqat Naqsyabandi, Qadiri, Idrisi, jangan itu diberhalakan. Jangan tinggal di tengah jalan, nanti dilindas orang. Orang udah nyampe usul kepada Allah, dia masih bangga, saya Naqsyabandi, saya Qadiri, saya Idrisi, saya Syazili. Mau sampai kapan ente ngomong begitu? Di zaman Rasul kan gak ada Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Idrisiyah, Tijaniyah, gak ada. Yang ada cuma Al-Muhammadi, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka thariqah kita enggak boleh menghalangi kita kepada Allah. Thariqah itu seharusnya membuka jalan kepada Allah. Jadi kalau kita bilang, saya pakai jalan ini, kamu boleh pakai jalan yang lain. Keluar masuk enggak apa-apa. Tapi keluar masuklah dengan istikharah dan musyawarah. Jangan pakai nafsu. Ya. Dan gak ada jaminannya ustadz terkenal itu lebih usul dari ustadz gak terkenal. Banyak kok mursyid-mursyid mastur tidak terkenal, tapi kalau dididik oleh beliau bisa sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup ya? Barangkali itu semua Bapak Ibu, sahabat-sahabat, ikhwan akhwat fillah. Semoga kajian kitab ini diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala.